betul itu. Ya, betul. Ya ada foto langsung. Pas lagi yang lain tau karena doang. Untuk bersama. Satu bersama. Enggak, ngomong aja deh kan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, mari kita mendengarkan ceramah Ramadan bersama Ustaz Dr. Haji Sarman. Pada Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa qawluhu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Para Allah, jamaah salat tarawih Ramadan Masjid Surau Jannah Mulia Fauzatan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, teristimewa tim safari Ramadan kita dari Kota Padang yang dipimpin oleh Bapak kita dari Ketua Pengadilan Negeri Padang beserta tim semuanya tanpa disebutkan satu persatu yang kita muliakan, yang kita hormati. Kemudian tentunya marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin bahwa sampai malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan kepada kita. Amin. Dilengkapi dengan nikmat kesehatan. Sehat semuanya jemaah. Amin. Sehat. Alhamdulillah. Ramadan sehat semuanya. Alhamdulillah. Disempurnakan dengan nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan berkahnya Allah izinkan pada malam ini dikunjungi oleh Bapak Wali Kota kita yang diwakili oleh tim Safar Ramadan Kota Padang dipimpin oleh Bapak kita dari Pengadilan Negeri Padang. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau yang melaksanakan tugas mulia ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan selalu berkah hidupnya dan dimudahkan semua kerja dan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga sampai Bapak Wali Kota Padang dan tim Kota Padang semuanya, semoga semuanya baik eksekutif, baik legislatifnya, baik yudikatifnya kompak selalu untuk Kota Padang, Kota Beriman. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam terahkan kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya yang akan mengasih ceramah pada malam ini adalah adinda saya, mama rumah saya. Ya, Zul Asfidubis MA. Tapi beliau tadi udah berbeda dengan saya, udah sehat. Ambo mau
dengan adik saya juga. Jadi oleh karena itu tadi beliau habis mengaji juga sebelum sini. Nah, jadi yang maaf. Kalau lagu itu kata beliau Pak Ketua tadi minta mau mencoba karena beliau dikondisikan untuk kasih ceramah di sini kan begitu. Jadi sudah ada kompromi. Alhamdulillah kita gunakan waktu yang singkat ini untuk dalam rangka nuzul Quran. Kenapa? Karena malam ini kan malam 17 Ramadan. Betul? Jadi nuzul Quran itu kan pada malam 17 Ramadan ya, disepakati oleh para ulama kan seperti itu. Maka ayat yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad SAW kita sudah tahu semuanya, surat Al-Alaq. Surat apa? Lihat apa sebenarnya itu? Yang lima ayat saya usah kecil sudah ini. Yang pertama punya ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua khalaqal insana min 'alaq. Yang ketiga Iqra rabbukal akram. Dan sampai alladzi 'allama bil qalam. Yang kelima allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayat yang pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan landasan ajaran Islam semuanya. Ya, kalau kita ibaratkan di Undang-Undang Dasar namanya pembukaan. Kita cari lagi Pancasilanya. Seperti itu. Kenapa begitu? Semua ajaran Al-Quran sudah ada dalam 5 ayat ini. Yang pertama, ajaran pokok Al-Quran itu adalah tauhid. Apa? Iqra bismi rabbika. Itu tauhid. Apa pesannya? Hendaklah semua kerja yang kita dimulai dengan nama Tuhan. Basmalah. Itu pesannya. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kullu amrin la yudau bil bismillah fahuwa aftar. Setiap kerja yang tidak dimulai dengan basmalah terputus daripada nilai ibadah, terputus daripada jaminan keselamatan di Allah Subhanahu wa taala, dan terputus daripada berkah Allah Subhanahu wa taala. Maka perintahnya Iqra. Bacalah dengan nama Tuhan apapun yang dikerjakan. Itu yang pertama pesannya. Yang kedua adalah nama Tuhan kita itu siapa? Nama Tuhan. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Apakah nama Tuhan kita itu Allah diberi nama oleh Nabi Muhammad SAW? Ya. Tidak. Diberi nama oleh sahabat? Tidak. Maka Allah jelaskan dalam ayat berikutnya, ayat yang diturunkan setelah Iqra tadi di surat Toha yang 14, Allah berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Namaku adalah Allah. Tiada Tuhan yang disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku, kata Allah. Dirikan salat agar kalian ingat kepada aku. Inilah bedanya Tuhan kita dengan Tuhan agama lain. Kalau Tuhan agama lain yang beri nama Tuhannya penganut agama itu. Kalau Tuhan kita, Tuhan itu kasih namanya sendiri. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan makhluk. Kalau awak siapa bagian awak? Mak, Pak. Orang tua awak. Kalau Allah dikasih nama oleh manusia, berarti Allah itu ciptaan manusia. Beda yang kedua Tuhan kita dengan Tuhan agama lain apa? Tuhan kita yang menciptakan alam dan menciptakan manusia. Ayat kedua, khalaqal insana Iqra. Ya, apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Dia yang telah menciptakan alam semesta. Itu Tuhan kita. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Tuhan orang agama lain diciptakan oleh manusia, dibuatnya patungnya disembahnya, atau dianggapnya Tuhan disembahnya. Yang dianggap Tuhan ciptaan Allah juga. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah dewa-dewa, dan macam-macam. Ada yang menyembah api.
Jadi ayat pertama memberikan landasan akidah kepada umat Islam. Insya Allah selama umat Islam itu berada dalam jalur akidah dalam hidupnya, dia selamat hidupnya. Makanya yang dipanggil ketika khutbah Jumat oleh Allah disampaikan ayat itu oleh Ustaz, wajib untuk membaca ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Landasan kedua, umat Islam itu harus hidup dengan ilmu pengetahuan. Karena ayat ini membawa pesan membaca. Hebatnya ayat ini, belum turun ayat tapi sudah suruh baca. Betul tidak? Kalau ibu mengajar sekolah, alun nado buku negeri baca, ibu suruh anak-anak membaca. Kecil anak-anak ke ibu, anak ke baca, buat kami dah. Tidak? Kini Allah turunkan perintah kepada kita ayat yang belum ada, turun lagi ayat yang lain. Apa yang mau dibaca? Perintahnya adalah membaca ayat pertama dan ayat kedua itu, membaca alam dan membaca manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan Engkau dalam menciptakan alam semesta. Pesannya baca alam semesta. Kita akan hidup. Kenapa? Karena kita hidup di atas alam semesta ini, menggunakan alam semesta ini. Baik alam semesta bumi tempat tinggal kita, baik alam semesta matahari yang menyinari kita, baik alam semesta hujan yang turun dari langit, baik alam semesta yang ada di laut, yang ada dalam laut, yang ada dalam perut bumi. Semuanya mesti kita baca. Kalau masuk Minangkabau namanya membaca tasire. Apa dibaca? Ya, adonan tasure, adonan tak membaca fenomena alam. Ayat pertama inilah sebagai landasan ilmu pengetahuan alam. Ketika manusia melakukan riset, ini membaca di sini setelah dipahami oleh para ahli tafsir, ada namanya observasi, ada namanya penelitian, ada namanya pengumpulan data, ada namanya pengolahan data sampai kepada kesimpulan. Dan inilah yang kita pelajari selama ini di sekolah IPA itu. Karena akan diperkuat oleh ayat 4. Alladzi 'allama bil qalam. Setelah manusia membaca fenomena alam, lalu dia tuliskan pengalamannya tadi. Itu dia jadi ilmu pengetahuan alam. Ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Ilmu pengetahuan sosial. Allah yang menciptakan manusia dari serupa darah. Ternyata manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain. Apa bedanya? Manusia makhluk sosial, ekonomi, politik. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Manusia makhluk bersosial, berekonomi, bermasyarakat. Masyarakat itu ujungnya politik. Kalau tidak ada politik, masyarakat akan kacau. Betul apa? Betul. Jadi ayat yang kedua tadi memberikan landasan kepada manusia untuk membangun ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan ekonomi, ilmu pengetahuan bermasyarakat. Setiap pengalaman orang meneliti itu lalu dia tulis. Tapi kata Allah, membaca tidak bisa satu kali, berulang-ulang kali. Maka ayat ketiganya itu Iqra, orang bukan akram. Baca terus, engkau akan membuktikan kemuliaan Tuhan. Ternyata Thomas Alva Edison membaca yang ke-1000 baru menemukan listrik. Betul tidak? Baca terus. Oleh karena itu anak-anak awak, Habib yang di rumah supaya menjadi orang yang rajin membaca. Kita bersyukur. Apa yang mesti baca pertama dulu yang dikenalkan kepada anak? Ya membaca alam semesta. Yang pertama dia kenalkan ibunya. Ini ayah, ini ibu, ini kuda, ini bunga yang ada di lingkungannya, kan seperti itu. Tapi setelah anak tadi itu bisa lancar dia berbicara, dia yang pertama diajarkan kepadanya membaca Quran. Ayat yang kelima, Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana. Di situ menggambarkan bahwa ilmu itu terbagi dua, ada ilmu insaniyah, ada ilmu ilahiyah, Al-Quran. Ini Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan ilmu kepada manusia
bukan hasil penelitian manusia, langsung dari Allah ilmu. Untuk apa gunanya ilmu ini? Ternyata Allah juga yang kasih petunjuk kepada kita di surah Al-Baqarah 185. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia menjalani hidup. Apa? Menjalani hidup. Petunjuk? Menjalani. Bukan untuk berkehidupan. Kalau petunjuk berkehidupan itu ilmu pengetahuan. Kenapa bapak kita di pengadilan negeri bisa dapat ISO berapa? Itu karena menggunakan Al-Quran petunjuk menjalani hidup, melaksanakan tugas itu. Karena pesan Al-Quran apa? Itu wala ta'kulu amwalakum bil batil. Jangan kalian saling memakan harta kalian dengan cara yang batil. Artinya apa? Pengadilan negeri telah melaksanakan Al-Quran sebagai petunjuk untuk melaksanakan tugasnya, untuk melaksanakan keahliannya, untuk berkehidupan. Itulah ilmu hukum yang beliau peroleh. Jadi sarjana hukum, bapak-bapak kita di kepolisian jadi polisi ya Pak ya. Tapi petunjuk melaksanakan tugas kepolisian Al-Quran, supaya jangan sesat. Petunjuk kami sebagai di kampus yang bapak, apa kita kan dosen ekonomi, Pak Ketua kita, beliau ahli ekonomi, tapi untuk bagaimana beliau mengajarkan ilmu ekonomi kepada anak secara benar, Al-Quran petunjuknya. Kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Quran di surat Al-A'raf, surat Al-Isra 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kalian kerjakan suatu kerja kalau kalian tidak punya ilmu. Maka bapak dalam bidang profesi ilmu ekonomi mengajarkan ilmu ekonomi kepada anak agar anak kita sarjana ekonomi nanti berkehidupan ada dengan sarjana ekonominya. Yang jadi dokter, ya bu dokter yang kepala rumah sakit, betul? Dia akan hidup dengan keterampilannya sebagai dokter. Tapi untuk bagaimana jadi dokter yang sukses sampai mati, Al-Quran. Kenapa? Pertanggungjawaban apa yang dia lakukan, Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada Allah nanti. So manusia itu kata Allah SWT, 2 kali mati, 2 kali hidup. Dia menjalani hidup tadi. Kalau berkehidupan sampai mati, betul tidak? Berkehidupan sampai mati. Kalau mati tidak berkehidupan oleh, tapi menjalani hidup sampai ke akhirat. Dalam keyakinan amal kita. Itu ayat pertama tadi. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir. Apa kata Allah di surah Al-Baqarah 28? Kaifa takfuruna billah? Kenapa hai manusia kalian kafir kepada Allah? Wa kuntum amwata, awalnya kalian belum ada, belum disatukan roh kalian dengan jasad kalian. Fa ahyakum, kemudian kalian dihidupkan, disatukan roh dengan jasad. Sumayumitukum, kemudian kalian dipisahkan roh dengan jasad, dimatikan. Masih hidup kan kita? Masih. Di manakah kita? Roh kita ditempatkan di alam barzakh. Roh kita ditempatkan alam barzakh tadi, dia membawa pengalaman hidup selama kita berkehidupan. Ada rekamannya seperti flash disk. Seperti apa? Flash disk. Jadi roh kita itu membawa rekaman. Dibantu oleh catatan malaikat rakib, dibantu oleh catatan malaikat atid. Malaikat rakib kita sibukkan bulan Ramadan agar mencatat semua amal ibadah kita. Malaikat atid kita sibukkan dengan mendelete semua dosa-dosa kita. Mendelete masuk komputer, mahfuz. Ya dah. Ketika mati, setiap salat minta ampun kepada Allah. Ketika mati la ilaha illallah, awak bersih dari dosa-dosa. Apa kata Allah? Summa yuhyikum, kalian nanti dihidupkan. Summa illahi turja'un, mereka kepada Allah kalian menghadap satu persatu. Kita yang diberikan amanah sebagai ASN disumpah dengan Al-Quran. Betul Pak? Betul Pak? Disebut demi Allah, ya betul Pak? Ya. Jadi kalau ini demi Allah, aku akan jalani hidupku sesuai dengan petunjukmu. Bukan yang lain-lain. Ini petunjuk menjalani hidup. Ketika kita ada dapat Allah yang ditanya, adakah engkau jalani hidup sesuai dengan petunjuk kita? Apa kata Allah di surat Yasin? Al-yauma nakhtimu ala afwahim. Pada hari itu mulut diplaster, dipagan mulut, dilampan.
Itu waktu kan limuna aidin tangan akan menjadi saksi nama menerima sokok, Pak. Nama dia sokok tu makanya apa pasti karya benar tu. Tidak ada suap menyuap. Kau tangan kau magi suap, tangan pedoman di musuh, tidak ada. Kan gitu. Wa arjulahum, kaki mereka yang melangkah ke tempat menyuap, kaki mereka melangkah ke tempat maksiat akan jadi saksi nanti. Rambut jadi saksi, telinga jadi saksi, hidung jadi saksi, semua jadi saksi. Bahkan Allah katakan di surat Al-Araf, surat Al-Isra 36 tadi, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a, telinga yang mendengar, wal basara, mata yang melihat, wal afidah, hati yang merasa, otak berpikir, nafsu yang berkeinginan, kulu ulaika kana anhu masulah, semuanya akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya? Ternyata tidak kita laporkan seperti melaporkan ke atasan. Tidak bisa, kalau laporan bisa kita rekayasa. Mulut sudah diplaskan. Apa kata Allah kepada malaikat rakib? Hai malaikat rakib, buka kitab kanannya. Dalam ayat lain Allah perintahkan kita, buka kitabmu. Ternyata buka kitabmu, malaikat rakib buka kitab kanan. Buka kitab kanan. Bagaimana malaikat rakib? Penuh ya Allah dengan pahala-pahala. Karena semua yang terjadi mudah dengan basmalah. Tadi kan Iqra bismi rabbikal ladzi. Karena semua kerja dengan basmalah, semuanya jadi ibadah. Mandi ibadah pakai bismillah. Ya sebetul. Baik bakar jo, bismillah jo. Kalau lo, bismillah. Di kampungmu ada anak tak pakai bismillah dulu ketika mau ketek-ketek. Dia karena jo agak basic tanja anak. Lalu orang lain katok-katok kotor kalau di mobil. Pak, aku ni macam cari itu. Ikut anak pakai bismillah macam. Bawa anak awak dari bismillah. InsyaAllah mudah-mudahan jadi anak ibadah. Jadi ketika dia dapat Allah, laporkan semuanya diberi bismillah ya Allah, jadi ibadah semuanya. Setiap salat minta ampun kepada Engkau. Setiap Ramadan tidak ada puasa yang tinggal, salat tarawihnya cukup lengkap semuanya. Akan mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jadi ibadah semuanya. Senang hati kita. Buka kitab kirimu, hai malaikat atid, buka kitab kirinya, buka. Bagaimana malaikat? Kosong ya Allah. Kenapa kosong? Setiap salat Rabbi firli. Rabbi firli apa artinya? Mohon ampun. Ya Allah ampuni. Para rakaat wa salat wajib saya semalam. Atau coba nih minta ampun. Para rakaatnya salat sunat. Hitung rakaat. Kalau di Ramadan para rakaat salat tarawih. Para rakaat salat sunat tahiyat masjid. Hitung rakaat semuanya. Minta ampun satu salat. Ketika kita baca Rabbi firli dalam salat dengan khusyuk, malaikat atid langsung delete. Dihapus. Kenapa? Rasul mengatakan as-salatu miftahul jannah. Salat itu pembuka surga. Syarat masuk surga, dosa diampuni, tobat diterima. Baiklah kita setiap salat minta ampun dan bertobat kepada Allah. Di Ramadan ini andai kata ada sisa-sisa dosa yang belum terampuni, datang Ramadan kepada kita menghapuskan semua dosa. Ternyata kosong. Setelah kosong, apa kata Allah kepada kita? Silakan siratal mustaqim, jalan tol masuk surga. Itu yang kita baca setiap salat. Iya, karena bodoh. Hanya kepada Engkau saja kami hidup, kami menyembah ya Allah. Apapun kami kerjakan untuk menyembah kepada Engkau. Kami jadi guru, kami jadi pekerja, kami tukang jahit itu. Kita paminan. Kami jadi tukang ojek, kami jadi supir atau apapun kerja kami hanya untuk menyembah kepada Engkau ya Allah, hanya ibadah kepada Engkau ya Allah. Dan kepada Engkau kami minta tolong ya Allah. Surat wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami minta tolong agar kami diberikan petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ternyata jalan tol semenjak kita salat kita perbarui jalan tol ini supaya dia lurus ke surga. Mudah-mudahan dengan tausiah pendek ini mengamalkan surat Al-Iqra ayat 1 sampai 5. Maka marilah kita ya selalu membaca Quran dan maknanya. Apa? Artinya. Quran dan awak nak punya ilmu, dulu mau dapat ijazah kan awak paham ilmu awak. Ya toh? Ndak apa kan dapat ijazah dalam dokter. Kini awak punya Al-Quran, ndak awak baca artinya. Al-Quran selalu baca pakai bahasa Arab.
Dan dapat ilmunya. Tidak. Al-Quran itu petunjuk hidup. Kalau petunjuk hidup, bagaimana kita jadikan petunjuk kalau tidak paham? Maka benar setiap hari baca Quran dan terjemahnya, luangkan waktu untuk kita membacanya. Pahamilah Al-Quran, milikilah paling tidak salah satu kitab hadis sahih terjemahannya. Ketemu ayat tentang iman, cari hadis tentang iman. Ketemu ayat tentang pengadilan, cari hadis tentang pengadilan, ya Pak. Ketemu ayat tentang ekonomi, cari hadis tentang ekonomi. Lengkap semua sana. Ketemu ayat tentang buat keluarga, cari hadis tentang keluarga. Semuanya ada dalam Al-Quran, ada di situ. Insya Allah kita akan dapat menjadikan Al-Quran itu bukan hanya sekedar hudan linnas, tapi hudan lil muttaqin. Dalikal kitabul la raiba fihi. Al-Quran ini tidak didukung lagi kebenarannya mutlak dari Allah, petunjuk khusus untuk menjalani hidup bagi orang bertakwa dari dunia sampai ke akhirat, dia jalan tol. Itulah yang kita doakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat Al-Baqarah 201. Ya Allah, ya Tuhan, kami berikanlah kepada kami hidup yang hasanah, sejahtera, bahagia di dunia. Wa fil akhirati hasanah, sejahtera, bahagia di akhirat. Wa qina azabannar, lindungi kami daripada neraka. Tidak singgah ke neraka, langsung saja ke surga, ya Allah. Itu doa kita. Apa katalah yang diutus Tuhan? Tidak cukup berdoa. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Orang yang berdoa tadi akan dia peroleh banyak kalau dia berusaha untuk di situ. Apa usaha kita di antaranya? Jangan sampai kita tidak paham Al-Quran. Dalam ayat lain Allah mengkisahkan orang yang membaca Al-Quran tidak paham artinya, tidak mau memahami artinya, tidak mengambil ilmu daripadanya, tidak menjadikan ilmunya sebagai petunjuk hidup, bagaikan keledai yang membawa kitab buku di atas punggungnya sampai di tempat pemberhentian, kitab tadi, buku tadi diturunkan dari punggungnya, keledai tidak dapat apa-apa. Hanya untuk itu Al-Quran. Paham semuanya? Mulai hari ini sampai kita mati, baca Quran dan terjemahnya, dan biasakan juga membaca kitab hadis untuk penjelasannya. Hadiri majelis ilmu, majelis taklim, pengajian di masjid, terus hadiri supaya kita dapat pemahaman yang benar. Awak kalau baca surah, saya cok saksi awak. Paham kalau awak mengajian, baca Al-Quran, dah ada tentang salah ilmu waktu di Al-Quran saja. Itu tidak menangan penafsiran daripada ulama. Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran. Tidak ada di Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Tidak ada di hadis ada ijtihad ulama. Tentang salah lima waktu tidak perlu ijtihad ulama, sampai hadis saja. Ketika Nabi Isra Mi'raj, surat Isra ayat 1, An-Najmu 3 kali sampai 8 kali, itu kan menjalankan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Ada di situ ketika Nabi sampai di saat yang utama, kata Allah, hai Muhammad, kepada engkau salat 50 waktu, kan seperti itu. Akhirnya jadi 5. Ada salat 5 waktu di Al-Quran. Tentu tanya ke ulama yang tahu. Makanya kata Allah, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Dan tentu hukum tanyakan ke pakar hukumnya, Pak. Ya, dan tentu awak ekonomi kepada ekonomi. Tak tentu menjahit, tanya ke pakar tukang jahit. Dan tentu ilmu agama tanya ke ulama kamu itu. Oleh karena itu mari kita rajin bertanya. Nah, sempat bertanya itu di majelis ilmu. Kalau ada pengajian di masjid banyak-banyak bertanya. Kadang-kadang enggak. Ada nama tanya jemaah. Atau saya jemaah. Aku dapat siap-siap bertanya di rumah. Ustaz, kalau mau baca Al-Quran, Ustaz enggak paham apa dong. Baru hidup nanti pengajian tu. Tapi enggak dikana wala membaca Al-Quran, lain paham jemaah. Ada bertanya. Ya, saya. Ada Ustaz. Dulu kemungkinan dan pertama paham sadarnya dan kedua tak paham sadarnya. Mudah-mudahan dengan tausiah yang pendek ini, dalam rangka nuzul Quran ini, Allah bukakan pintu hati kita untuk menjadikan petunjuk hidup kita, dan Allah bukakan pintu hati pemimpin kita dari pusat sampai daerah, sampai Pak Lurah, sampai RT RW dituntun oleh Al-Quran. Karena itulah yang kita yakini sebagai golongan dan petunjuk kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum